Part-time jadi YouTuber, satu minggu hanya upload 2-3 kali. Berapa penghasilannya dalam satu bulan? Halo, salam kenal, nama gue Yusuf Arifin Yusuf. Bagi kalian yang baru pertama kali main ke channel ini berbicara tentang seputar pasar saham, properti, investasi, cryptocurrency, dan lain-lain yang berhubungan semua tentang uang. Oke, dan hari ini gue bakal sharing pengalaman gue yang sudah di dunia YouTube selama 1 tahun. Langsung aja kita ke layar handphone. Bagi kalian yang masih baru banget, belum mencapai 10.000 subscriber dan sedang menuju ke arah sana, gue bakal share dulu beberapa hal yang kalian harus ketahui di saat kalian memulai YouTube ini. Pertama-tama, video yang kalian upload itu tidak akan langsung bisa diiklankan. Kalian tidak akan langsung bisa mendapat duitnya, tetapi kalian harus memenuhi syarat yang kelihatannya sebenarnya tidak terlalu gampang, yaitu mencapai 1.000 subscriber dan video kalian harus tonton 4.000 jam. Ya, itu yang sangat sulitnya. Kalau kalian hanya mengandalkan teman-teman kalian share ke teman-teman kantor kalian, teman keluarga kalian, itu nggak akan mencapai 1.000 subscriber maupun 4.000 jam penonton. Oke, bagaimana caranya? Ada beberapa trik yang kalian harus lakukan. Yang pertama adalah rajin mengupload. Ya, kalian rajin mengupload. Minimal kalian harus meluangkan waktu itu 1 minggu upload 2-3 kali. Kalian tahu ya, sekarang banyak banget artis-artis yang sudah main dari TV sekarang ke YouTube, dan mereka itu sangat-sangat rajin. Mereka punya tim yang profesional di balik mereka, dan mereka upload bukan 1 hari 1 kali, tapi 1 hari bisa sampai 2-5 kali ya. Jadi itu sudah menjadi tontonan publik. Yang kita yang tidak punya nama, yang bukan siapa-siapa, gimana? Pasti nggak gampang, betul. Tapi paling tidak kalian mulai dari hal yang pertama, yaitu konsisten mengupload 2-3 video dalam 1 minggu. Yang kedua adalah kalian harus tahu kalian itu mau ke arah mana ya. Kalian harus tahu kalian akan menjadi siapa. Channel ini ngomongin apa sih? Apakah vlog sehari-hari? Apakah vlog traveling? Apakah vlog tentang saham? Apakah vlog tentang makanan ya? Dan lain-lain. Jadi kalian harus tahu kalian punya arah itu sebenarnya mau kemana ya. Pastikan channel kalian itu spesifik di area ini. Dan mungkin itu kelihatannya kalian pikir, ada berapa orang sih yang akan nonton tentang saham misalkan. Ada berapa orang sih yang nonton tentang makanan. Nggak apa-apa, yang penting kalian tuh dikenal menjadi seorang yang spesifik. Kayak misalkan kita contoh nih, kita tahu Next Carlos, dia spesifik ngomong tentang makanan ya. Dan spesifiknya lagi adalah makanan di jalanan, food street gitu ya. Misalkan kita tahu Om Fitra Eri, nah dia spesifik di mobil. Jadi kita tahu, dia nggak akan lari-lari ke makanan. Mungkin ada 1-2 video yang lari ke makanan, tapi overall garis besarnya kita tahu kalau Om Fitra ini ngomong tentang mobil. Yang ketiga adalah kalian harus meresearch ya. Jika kalian belum tahu kalian bikin upload apa, yang penting adalah kalian udah tahu nomor kedua, kalian ingin kurang lebih ke arah mana. Misalkan nih, kalian udah tahu kalian mau pikir ke arah makanan ya. Nah, kalian bisa pikir nih, makanan misalkan, dan kalian pingin seperti Next Carlos ya, pingin tentang food street. Kalau gitu kalian pikir-pikir, carilah video dari Next Carlos yang view-nya banyak ya, Nah, kita lihat dan kita ATM. Artinya apa? Amati, tiru, lalu kita modifikasi dengan style kita sendiri. Nah, biasanya yang cenderung view-nya sudah banyak, kita bikin kurang lebih ya, mirip-mirip, itu view-nya juga akan lumayan banyak. Jadi cara supaya gampang kita menaikkan kita punya views dan subscriber adalah
membuat video yang mirip-mirip sudah ditonton oleh banyak orang. Yang keempat adalah jangan patah semangat. Kenapa? Karena hampir semua YouTuber ya, itu mulainya dari tidak ada yang menonton. Jadi itu adalah hal yang wajar apabila kalian di awal-awal tidak ada yang menonton video kalian. Bahkan saya sudah 1 tahun upload di YouTube aja, itu yang nonton masih lumayan dikit ya, kita lihat ya. Ini masih sekitar 4 bulan yang lalu kita lihat ini masih ada cuma 100 orang doang yang nonton, 228, 153, 369, 130, bahkan sampai 44, sedih banget gak sih? Habis itu ke 95, 373, 115, dan terakhir 3 bulan yang lalu akhirnya ada satu video yang ditonton 178.000 penonton, yes. Dan itu adalah salah satu video yang menghasilkan uang cukup banyak bagi saya. Jadi ya, kita mungkin bikin udah banyak banget video ya, puluhan bahkan ratusan video, tapi yang mungkin akan banyak tonton tuh cuma sampai 1 sampai 2 video doang yang akan menghasilkan uang. Terus ya seperti gue bilang tadi ya, kita akhirnya harus men-research sebenarnya penonton ini kadang-kadang sukanya apa sih. Bukan kadang-kadang kita hanya membuat konten yang kita inginkan. Tentu kadang-kadang gue bikin konten yang gue inginkan. Kenapa? Karena itu adalah passionnya gue mungkin. Tapi kadang-kadang kita harus memikir sudut pandang. Sebenarnya penonton itu butuhnya apa sih? Ya, apabila kita bisa menggabungkan apa yang mereka butuhkan dengan apa yang kita inginkan, nah itu hasilnya akan lebih maksimal. Kenapa? Karena saat itu ketemu, tiba-tiba penontonnya banyak. Dan kalian juga akan senang. Kenapa? Senang nggak sih? Misalkan kalian cuma dilihat video kalian cuma ditonton 44 orang. Tentunya kalian sedih ya. Gue udah capek bikin video, udah capek edit, ternyata yang nonton cuma 44 orang. Tapi dengan hasil capek yang sama, tiba-tiba yang nonton 178.000. Senang atau senang banget? Pasti bakal senang banget. Dan kalian gara-gara 178.000 itu kan bakal semangat, lebih semangat lagi untuk menguploadnya. Jadi, jujur pasti namanya dalam kurang lebih 1 tahun lebih ini, gue pasti banyak malesnya. Banyak males bikin video, bahkan males upload, males edit, itu karena pekerjaan yang nggak gampang. Tapi memang butuh konsistensi sampai kalian menemukan triknya dan menemukan beberapa video yang bagus yang bisa menghasilkan uang, dan gara-gara menghasilkan uang itu lebih menyemangati kalian lagi. Tentunya tidak hanya menghasilkan uang, tapi juga kelihatan, wah ternyata subscribernya makin lama makin banyak. Wah ternyata yang komen makin lama makin banyak. Itu akan menyemangati kalian. Jadi memang butuh kesabaran. Kalau gue sendiri kita bisa lihat ya, gue ada lihat beberapa case. Itu case setiap orang berbeda-beda. Ada yang 1 bulan aja tiba-tiba kayak istri gue, cuma 2-3 bulan tiba-tiba udah 70.000 subscriber. Sedangkan gue lebih dari 1 tahun baru bisa mencapai 10.000 subscriber. Nggak apa-apa, karena setiap orang journey-nya berbeda-beda, perjalanan berbeda-beda. Yang penting kalian menikmati perjalanan ini aja. Berikutnya adalah terakhir nih, pendapatan sebenarnya itu berapa sih? Ya kalau kalian yang sudah tidak asing di YouTube lagi, kalian pasti punya dashboard ini, sebuah apps yang bisa menunjukkan kalian punya subscriber berapa, pendapatan berapa, penontonnya berapa. Dan ini adalah tampilan realitas di mana ya kemarin pas tanggal 25 Juli itu gue pas 10.000 subscriber, dan sengaja gue screenshot ini buat kenang-kenangan. Dan kalian bisa lihat kurang lebih estimasi revenue gue tuh di 342 US. Tapi bener nggak sih gue bakal dapat sebanyak itu? Nah paling enaknya kita langsung ke AdSense, di mana di komputer kita bisa ngeliat ya dari bulan-bulan sebelumnya sampai sekarang itu gue dapatnya berapa. BTW gue pertama kali upload video YouTube itu pas bulan Juni 2020. Sekarang udah bulan Juli 2021, di akhir Juli ya. Jadi kurang lebih 1 tahun 1 bulan gua baru bisa mencapai 10.000 subscriber. Dan langsung aja kita ke layar laptop, kita bisa lihat nanti di sini berapa banyak sih pendapatan gua. Dan ini bukan buat pamer tapi buat belajar. Buat kalian yang mau sama-sama belajar dengan gua untuk proses bagaimana menjadi seorang YouTuber part-time. Karena sebenarnya gue masih punya pekerjaan sehari-hari, jadi gue nggak jadi full-time YouTuber ya. Di sini juga ada part-time YouTuber. Oke, ini adalah real ya gaji gue pada bulan Juli yang sudah ditransfer. Dan BTW sekarang YouTube itu sudah memotong pajak kalian. Kalian bisa lihat ini gue ditransfer pada tanggal 22 Juli 2021. Dan pendapatan gue adalah
3,9 juta dari YouTube, ya dipotong teks ini kurang lebih 21.000. Total pendapatanku adalah sekian untuk di bulan Juli. Dan di bulan Juni itu gue masih 2,1 ya, 2,1. Dan kalian juga bisa lihat lagi di bulan Mei itu pendapatan gue 2,7. Kalau kita lihat lebih banyak lagi mungkin di all time ya. Kita akan ubah ke all time. Kita bisa lihat di bulan Mei, kalian bisa lihat di April 2,7, 2,1, 1,8, 900.000, 1,3, 600.000 dan sekian. Jadi kalian bisa lihat nih, ini adalah pendapatan gua di YouTube. Nah, kenapa? Sebenarnya gue mau sharing, gue punya 2 channel YouTube. Yang pertama adalah Yusuf Arifin Yusef. Itu gua sebenarnya udah lama punya 10.000 subscriber, tapi itu gua lebih ngomongin tentang drone. Dan gue nggak mau campurin antara tentang saham seperti ini, tentang properti seperti ini, gabungin dengan drone. Jadi gue bikin channel satu sendiri dan mulai lagi dari nol. Ternyata gue mau sharing sedikit adalah pendapatan yang dulu gue sempat 27.000 subscriber di Yusuf Arifin Yusef, sekarang tuh kalah daripada gue cuma punya 10.000 subscriber di Yusuf Arifin Yusef bisnis ini. Jadi ya, kesimpulan adalah jumlah subscriber itu tidak sama dengan jumlah uang yang kalian terima. Buktinya, kalian bisa lihat jumlah penghasilan gue di channel ini yang hanya cuma baru 10.000 subscriber itu bisa lebih banyak daripada yang 27.000 subscriber. Tergantung dari berapa banyak orang yang menonton video kalian. Jadi, salah satu caranya untuk memperbanyak orang menonton video kalian adalah kalian memperbanyak video kalian, sering banyak upload. Tentunya lebih bagus lagi kalau video di upload itu banyak ditonton. Tapi kalau nggak banyak ditonton gimana? Paling nggak kita bisa menang dengan quantity, walaupun mungkin secara quality tidak begitu bagus ya. Oke, nah apakah down? Tentunya down ya. Pertama-tama nggak ada duitnya, harus bikin upload ya, dan jujur ya kalau kalian full time, saya sangat tidak menganjurkan. Mau kalian gajinya sudah UMR atau belum UMR ya, menurut saya tidak menganjurkan, karena tentu kalian waktu yang dibutuhkan itu untuk membuat video, mengedit, lalu upload itu butuh waktu yang panjang dan butuh waktu yang konsisten ya. Nggak cocok banget buat full time. Tunggu kalian mungkin, tiba-tiba saya nggak tahu ya, mungkin YouTuber yang lain udah 100.000 atau 200.000 subscriber, penghasilan udah belasan juta atau puluhan juta, udah banyak banget, mereka mungkin bisa melepaskan pekerjaan utama mereka. Tapi kalau kita yang masih bekerja ya, masih punya pekerjaan sehari-hari, punya bisnis, mungkin kita tidak bisa menjadi full time YouTuber, kita cuma bisa menjadi part time YouTuber. Ya udah, nggak apa-apa, kita nikmatin aja, dan penghasilan ini kalian bisa menikmati sebagai penghasilan tambahan kalian. Dan tentunya saya pingin penghasilan ini bisa menjadi penghasilan untuk saya investasikan ke saya punya investasi saham, supaya kedepannya lagi ini bisa lebih bermanfaat buat diri saya sendiri ya, seperti yang video-video sudah upload di channel ini. Ada satu pesan yang mau saya sampaikan kepada kalian. Di tengah-tengah kita pasti capek untuk melakukan ini semua, tapi ingat tujuan kalian bikin YouTube itu apa. Kalau tujuan kalian bikin YouTube itu bukan menghasilkan uang, tapi tujuan kalian adalah membagi informasi supaya orang lain bisa merasa manfaat daripada sharing kalian, itu sudah lebih dari cukup. Contohnya misalkan, kalian men-sharing tentang sebuah informasi tentang makanan. Wah, ternyata saya ambil contoh ya, misalkan ya, Next Carlos bisa bukan mengendorse, tapi dia makan di situ, lalu bisa menjadi berkat buat orang itu dan tokonya bisa jadi rame. Padahal dia tidak dibayar oleh mungkin pedagang kaki lima di sebelah situ. Tapi setelah Next Carlos sana, tiba-tiba pedagang itu jadi rame banget ya, toko itu jadi rame banget. Pasti toko itu akan sangat berterima kasih kepada Next Carlos kalau sudah membuat ramai. Itu adalah sebuah value yang tidak bisa dibayar oleh uang. Ya, walaupun Next Carlos juga nggak dapat uang daripada situ, tapi dia merasakan sebuah kesenangan yang tidak bisa dibayar oleh uang. Sama juga dengan informasi yang kita sampaikan di channel ini. Apabila ternyata channel ini bisa memberikan informasi yang bermanfaat, walaupun kita dapat uangnya sedikit, kita mungkin juga akan sedikit terbayar rasa senangnya. Apalagi kalau kita dibantu oleh kalian penonton dengan view yang banyak dan juga tentang dibantu di like, dibantu di subscribe, kita akan lebih senang lagi dan akan makin bersemangat lagi. Jadi jangan patah semangat di tengah jalan ya. Yang penting ingat tujuan kalian
udah tersampaikan. Tujuan kalian adalah menyampaikan informasi yang bermanfaat buat orang-orang yang ingin menonton video kalian. Pesan dari saya yang terakhir adalah jangan suka berasumsi. Kadang-kadang kita berasumsi, kalau video yang saya pikirkan seperti ini harusnya penontonnya bakal banyak. Kalau saya bikin video seperti ini, konten seperti ini, harusnya videonya tidak akan terlalu banyak ditonton. Jangan kita terlalu berasumsi, yang penting kita melakukan aja. Kenapa? Karena nanti yang bakal tahu itu adalah sebenarnya audiensnya sendiri. Apakah video kita ditonton banyak atau tidak. Saya ambil contoh, video terbanyak pertama saya itu adalah yang ini, yaitu nabung di BRI vs beli saham BBRI. Itu adalah video terbanyak saya. Itu saya upload pada tahun 2020 bulan Juni, kalian bisa lihat ya. Lalu saya pikir saya punya beberapa video itu tidak ditonton banyak ya, seperti ada 44, 100 lebih ditonton. Akhirnya saya pikir saya coba bikin konten yang mirip-mirip, dan kalian tebak hasilnya. Saya upload pada bulan April 2021. Ini sebenarnya mirip, cuma tahunnya berbeda. Ini tahun 2020, ini tahun 2021 ya. Dengan konten yang mirip-mirip, ternyata hasilnya lebih mantap lagi. Kalian bisa lihat view-nya jauh lebih banyak lagi daripada video tahun sebelumnya. Dan gara-gara itu saya juga nggak tahu kenapa banyak banget yang orang pingin beli saham BRI. Akhirnya saya bikin video lagi, bagaimana sih cara beli saham BRI. Kelihatannya saya pikir saya sudah lama di dunia saham. Di BRI sedang tekan tombol di apps, ternyata banyak banget orang yang belum tahu bagaimana cara beli saham BRI. Ya udah, saya bikin tutorialnya, dan ternyata walaupun saya kurang suka video ini, tapi ternyata video ini bermanfaat buat orang banyak. Ya. Jadi jangan berasumsi kalau video ini ternyata pasti bakal nggak suka oleh penonton. Jadi kalian nggak usah berasumsi, biarkan data yang meresponnya ya, biarkan audiens yang meresponnya. Nah, kalau udah ada datanya, kalian seperti saya bilang, tinggal bikin konten yang mirip-mirip atau berhubungan supaya nanti kalian punya audiens itu lebih suka dengan hasil daripada kreasi kalian ya. Jadi ini adalah beberapa video yang saya bikin mirip-mirip setelah saya tahu ternyata audiens saya suka nonton yang tentang nabung saham BRI ya. Nah, berikutnya karena ada nabung saham BRI, lalu saya bikin konten lagi yang berhubungan dengan nabung saham. Ya, nabung saham seperti ini. Jadi ini adalah video yang berhubungan dengan nabung saham. Saya mulai bikin nabung saham sudah muncul, nabung saham gaji UMR ya. Video yang berhubungan dengan nabung saham, dan hasilnya lumayan daripada video yang saya upload seperti biasanya. Ya, jadi ini kita harus melakukan research seperti yang nomor 2 saya katakan tadi. Dan yang seperti saya katakan pertama, kalian bisa lihat di sini. Kenapa view kita bisa lebih banyak daripada sebelumnya? Ternyata YouTube sudah memberikan sebuah analisa ya. You publish more video, driving more channel view. Jadi karena kalian sering mengupload video, kalian bisa lihat kita punya penonton jadi lebih banyak. Jadi ini bukan sebuah apa yang saya ngomong bullshit, tapi adalah sebuah data yang diberikan oleh YouTube. Kalian harus sering upload video ya. Nah, dan kalian bisa lihat nih ya, your hard work paid off ya, sebuah pujian buat kita semua nih. Publishing more videos help your channel get 447% more views than usual. Ya, ini hasil kerja saya sama tentang saya dengan tim videographer saya, dan hasilnya kalian bisa lihat sekarang sudah 10.000 subscriber, view-nya makin banyak, ya watch time-nya makin banyak. Ya, ini sebuah sebenarnya sebuah kebanggaan buat kita semua ya, buat saya dan tim saya. Akhirnya kita bisa mencapai 10.000 subscriber. Nah, dan mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat kalian yang sedang mendalami ya sebagai seorang YouTuber. Ya, saya tahu tidak mudah, tapi kalau saya bisa, kalian bisa, saya berharap kalian juga bisa. Pelan-pelan kita mendapatkan penghasilan part-time kita di YouTube ini dengan lebih maksimal lagi. Apabila kalian sudah lebih hebat daripada saya, silahkan juga komen di YouTube, kasih saya masukan supaya channel saya lebih banyak ditonton orang lagi. Bagaimana saya bisa mendapatkan subscriber yang lebih banyak lagi. Thank you buat masukannya. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Jangan lupa subscribe channel ini untuk mensupport saya. Tekan loncengnya agar apabila saya keluar video baru, kalian langsung yang pertama ternotifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam cuan dan bye-bye.